Halo, perkenalkan nama saya Dea Pramesti, nomor induk mahasiswa saya 2212141110. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait ketimbangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran dan pengembangan pengetahuan, keterampilan untuk menumbuhkan nilai-nilai dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan potensi manusia. Pendidikan juga memiliki peran sebagai pembentukan individu, masyarakat, dan perkembangan untuk suatu negara agar menjadi lebih baik. Selanjutnya tentang kesetaraan pendidikan. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang sama pada setiap individunya. Tidak terkecuali mereka yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Namun, pada kenyataannya, terutama di Indonesia tercinta ini, masih banyak sekali ketimpangan sosial yang terjadi, terkhusus pada daerah perdesaan dan pada daerah perkotaan. Selanjutnya, kita lanjut pada topik utamanya, yaitu pembahasan. Sebelumnya, ala kalian mengerti bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini? Mari kita simak ke penjelasannya. Berdasarkan data perkembangan pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education for All Global Mentoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO sendiri, setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia dari 127 negara, Education Development Index atau EDI, Indonesia berada posisi ke-69 dan Indonesia kalah dibandingkan Malaysia dengan urutan ke-65 dan Brunei pada urutan 34. Lalu, sebenarnya apa sih penyebab utama pendidikan Indonesia tertinggal daripada negara-negara tetangga? Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses pembelajaran. Yang kedua, ada kualitas pendidikan yang masih rendah. Dan yang ketiga, ada perbedaan regional serta letak geografis di setiap daerah di Indonesia. Lalu, mengapa hal sedemikian rupa bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai hal. Salah satu penyebabnya adalah kurang meratanya akses pendidikan, terutama pada wilayah 3T di Indonesia, yaitu terdepan, terpencil, serta tertinggal. Tidak meratanya akses di wilayah 3T menyebabkan pendidikan sulit sampai pada daerah 3T tersebut, seperti daerah Sulawesi dan Papua, atau masih banyak lagi daerah-daerah pedalaman Indonesia yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini. Lalu, apa saja upaya yang dapat kita lakukan? Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, ada banyak upaya yang dapat kita lakukan dan upaya yang dapat kita bantu perbaiki. Hal ini dimulai dengan hal kecil seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mewajibkan pendidikan selama 12 tahun. Lalu, memperlengkap sekolah yang masih kekurangan sarana dan prasarana dengan menambah sarana dan prasarana di lingkungan tersebut. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan serta masyarakat dan keseluruhan juga harus bekerja sama untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini akan sangat penting jika negara-negara dan masyarakat saling bantu-membantu satu sama lain dengan hambatan sosial dan ekonomi agar tercapai tujuan yang diinginkan. Lalu, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat, pendidikan telah membuat kemajuan di banyak bidang dan negara, tetapi tantangan dan ketidakmerataan tidak dipungkiri masih terus ada hingga saat ini. Masalah seperti kesenjangan akses, ketidaksetaraan gender, kekurangan guru berkualitas, dan pendidikan yang buruk masih perlu diatasi. Peran pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pendidikan. Sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perubahan pendidikan di Indonesia agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam bidang teknologi maupun bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Selain itu, menurut saya, pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk setiap wilayah-wilayah terutama dalam sektor pendidikan, untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan yang baik, serta meningkatkan kualitas guru
dan memastikan bahwa pendidikan tersedia untuk semua orang. Lalu, ada saran untuk kedepannya. Selain pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan harus bekerja sama, lakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap sistem pendidik untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan perbaikan yang diperlukan, terutama pada guru-guru atau tenaga pendidik lainnya. Lakukan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dan hasil pembelajaran yang baik dan kesempatan yang tersedia. Tingkatkan kesadaran akan hak-hak pendidikan dan pentingnya berinvestasi dalam pendidikan untuk masa depan dan bangsa yang lebih baik. Sekian dari saya, Dea Pramesti. Terima kasih.